Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelas 11 MIPA 8. Saya akan menceritakan kisah Abdul Rahman bin Auf. Pada suatu hari, kota Madinah sedang dalam keadaan aman dan tentram. Terlihat kesibukan para warga Madinah yang sedang berdiri di tengah kota. Tiba-tiba terlihat kabut tebal yang terhampar ke belah datang dari tempat ketinggian pinggir kota. Begitu semakin tinggi, hampir menutupi pandangan mata. Tetapi kemudian dari pinggir kota terdengar suara pikuk-pikuk dan datang suatu gerombolan unta. Dan datanglah 700 unta yang membawa barang-barang dagangan. Orang-orang sang memanggil dan serta turut bergembira atas rezeki yang dibawa oleh orang itu. Dan orang berkata, apakah yang terjadi di orang Madinah? Dan mereka menjawab, Abdul Rahman bin Auf datang. Ummul bin berkata lagi, apakah dia yang telah menyebabkan keramaian ini? Benar, dia yang telah membawa 700 unta ke tempat ini dan membawa barang dagangannya. Abdul Rahman bin Auf adalah saudagar berusia. Keberhasilan yang paling sempurna ialah orang yang terkaya, kekayaannya berlimpah ruah. Dia adalah seorang mukmin yang pandai, seorang mukmin yang tidak mau kehilangan, seorang mukmin yang tidak mau jika kehilangannya lupa kepada agama. Abdul Rahman bin Auf rela yang mengorbankan hartanya demi orang-orang mukmin. Dia adalah seorang 8 orang dari 10 masuk Islam. Abu Bakar datang kepadanya untuk menawarkan kepadanya. Lalu Abdul Rahman bin Auf datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya tanpa keraguan. Setelah masuk Islam, Abdul Rahman bin Auf mendapatkan penghinaan dari kaum Quraisy. Dan kemudian Abdul Rahman bin Auf mendatangi Rasulullah tentang apa yang terjadi kepadanya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk berhijrah guna menghindari sesuatu yang baru. Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habsyi dan untuk ke Madinah. Namun dalam perjalanan tidaklah mudah. Abdul Rahman bin Auf harus bertempur dengan Rasulullah dalam perjalanannya menuju ke Madinah dan mendapatkan perang Badar dan Uhud. Dan beliau mendapatkan 30 luka pedang di tubuhnya dan membuatnya pincang sebelah dan membuat giginya patah. Dan terakhir beliau berjuang di perang Uhud. Selama hidupnya dia menjadi teladan yang baik dan seorang mukmin yang besar. Karena itu Rasul memasukkannya ke dalam 10 orang yang diberikan kabar gembira untuk masukkan ke surga. Dan Abdul Rahman mendapatkan keuntungan, bahkan membuatnya heran sendiri. Dia berkata, jika dia baratkan, andai aku memakan sebuah batu, pasti kutemukan emas dan perak di bawahnya. Itulah betapa Allah sangat mempermudah langkahnya. Pada suatu hari, ia mendengar Rasulullah SAW besar, wahai Abdul Auf, kamu termasuk golongan orang terkaya dan kamu akan masuk surga secara perlahan. Pinjamkanlah kekayaanmu kepada Allah, pasti Allah akan mempermudah langkah. Semenjak mendengar nasihat Rasulullah, di suatu hari Abdul Rahman bin Auf menjual tanah miliknya dengan harga 40.000 dinar dan membagi-bagikannya kepada seluruh keluarga dan Bani Zuro dan fakir miskin istri Nabi. Bila dijumlahkan, Abdul Rahman bin Auf menyumbangkan uangnya sebesar 78 miliar rupiah. Untuk melengkapi keperluan perang, Abdul Rahman bin Auf menyumbangkan 500 ekor kuda untuk pasukan. Bila dirupiahkan, Abdul Rahman bin Auf telah menyediakan 2 miliar rupiah. Di setiap pasukan yang hidup masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Dan dia berkata,
harta Abdurrahman bin Auf halal lagi bersih, dan jika engkau memakan harta itu maka engkau akan selamat. Atas sedekahnya tersebut Rasulullah mendoakannya, semoga Allah memberikan berkahnya kepadamu, terhadapmu, dan semoga engkau bahagia di sana. Inilah seorang laki-laki terkaya yang dengan hartanya melimpah ruah tidak menjadikan dirinya sombong, tidak menjadikannya rakus, tidak menjadikan dirinya sombong, dan dia rela mengorbankan hartanya untuk membantu orang yang kefakir miskin. Baginya harta yang banyak tidak ada gunanya jika tidak berguna bagi orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.